Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 54. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam saat Wira baru saja tiba di rumah. Layaknya seorang istri yang baik, Via selalu menyambut kedatangan suaminya itu dengan mencium punggung tangannya. Pun dengan Wira, yang akan membalas dengan kecupan di kening serta pelukan singkat. "Kenapa pulangnya malam, Mas?" tanya Via seraya membantu Wira melepas jas dan dasi. "Aku lembur, pekerjaan sangat padat. Aku kan mengirim pesan tadi." "Benarkah? Aku belum melihatnya. Mas sudah makan malam?" "Sudah sayang, tadi dengan Iva." "Sepertinya hari ini kau sangat sibuk, sampai tidak menjawab panggilanku." "Tidak juga, Mas. Lila sedang tidak mau ditinggal." "Tidak mau ditinggal?" Raut wajah Wira mendadak terlihat khawatir. Ia melirik Lila yang sudah terlelap di bawah selimut. "Apa Lila sakit?" Via menggeleng pelan. "Tidak, Mas. Hanya saja tadi Mbak Sera kemari mau bertemu Lila. Tapi begitulah, Lila masih terlalu takut." Kedua alis Wira mengerut mendengar ucapan Via. "Sera kemari?" tanyanya diiringi anggukan kepala oleh Via. "Tapi dia tidak membuat masalah kan? Dia tidak macam-macam denganmu ataupun Lila?" Mendengar pertanyaan itu, Via memberanikan diri menatap mata sang suami. Sambil tersenyum, Via menjawab, "Tidak, Mas. Hanya saja..." Via tampak meragu, membuat Wira membawanya ke sebuah sofa yang berada di sudut kamar. "Ada apa?" "Ada sesuatu yang mau aku bicarakan, Mas." "Apa itu?" "Mas mandi saja dulu, biar aku siapkan air hangatnya. Kita harus bicara dengan kepala dingin, kan?" "Baiklah, aku akan mandi." Sekali lagi Wira memberi kecupan di kening. Ia merasa Via dan Sera adalah dua wanita yang sangat berbeda. Jika Sera acuh tak acuh, maka Via sangat lembut dan penuh perhatian. Dulu Sera bahkan tidak pernah peduli dengan Wira. Sebaliknya, Via mengurusnya dengan sangat baik. Selepas mandi dan berganti pakaian, Wira menuju balkon, di mana Via sedang duduk sambil melamun. Pandangannya terarah pada taman yang dihiasi cahaya lampu yang indah. Tiba-tiba tepukan lembut mendarat di bahu wanita muda itu yang membuat lamunannya sirna. "Jadi apa yang mau kau bicarakan? Sepertinya sangat serius," tanya Wira, seraya menjatuhkan tubuhnya duduk di sisi Via. Senyum tipis masih menghiasi wajah polos wanita itu. "Mas, bukankah sepasang suami istri seharusnya saling terbuka dan tidak merahasiakan apapun?" "Iya, seharusnya." "Kalau begitu, bisakah kita saling terbuka tanpa ada rahasia di antara kita?" Wira yang masih belum menangkap kemana arah pembicaraan Via merespon dengan anggukan kepala. Tangannya terulur membelai wajah istrinya itu. "Ada apa? Bilang saja." Terdiam. Via masih bingung. Entah harus mulai dari mana untuk mengatakan apa yang sedang mengganggu pikirannya sejak tadi. Hingga beberapa saat kemudian, ia menarik nafas dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Sepertinya Mbak Sera menginginkan Mas lagi. Tadi siang di taman dia bilang akan merebut Mas Wira dan Lila kembali." Wira memejamkan mata, seraya menghela nafas panjang. "Ternyata dugaanku benar," ujarnya membuat kedua alis Via mengerut. "Maksudnya?" Wira meraih jemari Via dan menggenggamnya erat. "Aku kan sudah pernah bilang, aku mengenal Sera lebih dari siapapun. Sera adalah wanita yang penuh dengan obsesi. Dia tadi meminta kesempatan kedua dariku." Meskipun terasa sesak, namun Via berusaha untuk menguatkan hatinya. Walau sepahit apapun, ia akan berusaha menerima kenyataan jika Wira ingin kembali pada Sera. "Mas, aku tahu dan sadar
Apa alasan kita menikah? Pernikahan kita terjadi hanya karena adanya kepentingan pribadi masing-masing, tanpa adanya ikatan cinta. Dan itu tidak bisa dipaksa. Aku tahu posisiku di hati Mas Wira tidak lebih dari seorang wanita yang sudah merawat Lila. Via melirik Wira dengan tatapan sendu. Apa Mas Wira masih mencintai Mbak Sera? Wira tertegun mendengar pertanyaan itu. Namun ia masih tersenyum tipis dengan genggaman tangannya yang semakin erat. Sayang, aku tahu kemana arah pembicaraanmu. Kau mau bilang aku boleh kembali pada Sera, begitu? Via terdiam, namun dalam hatinya terasa berkecamuk. Walau bagaimanapun, ancaman Sera benar-benar membuatnya khawatir. Bukan begitu, Mas. Hanya saja aku pikir Mas Wira masih... Aku minta maaf. Kau benar, sepasang suami istri seharusnya saling terbuka. Aku memang belum bisa melupakan rasa sakit akibat perbuatan Sera. Tapi bukan berarti aku mesti mencintainya dan ingin kembali. Ucapan Wira membuat Via kembali menatapnya. Kali ini dengan bola mata berkaca-kaca. Aku hanya belum bisa melupakan rasa kecewa karena pengkhianatannya. Tentang Sera mau apa, aku sama sekali tidak peduli. Sekarang bagiku yang terpenting adalah kau dan Lila. Hanya kalian berdua. Aku tahu, di antara kita mungkin belum ada cinta. Tapi bukankah cinta akan tumbuh dengan sendirinya karena adanya kebersamaan? Via mengangguk. Dirinya pun mengakui dalam hati belum mencintai Wira sepenuh hati. Selain karena kewajibannya sebagai seorang istri. Aku hanya takut Mbak Sera akan mengambil Lila dariku. Lirih Via dengan kepala menunduk. Ia menahan air matanya agar tak terjatuh. Lila adalah segalanya bagiku, Mas. Itu tidak akan terjadi. Aku dan Lila adalah milikmu. Milikku? Iya, dan akan selalu begitu. Tadi juga Sera datang ke kantor dan meminta hal yang sama. Tapi aku menolaknya. Mungkin karena itu dia kemari dan mengancammu. Wira menangkap wajah Via dan menatapnya dalam-dalam. Tapi aku yakin kau tidak akan mudah diperdaya oleh Sera. Via tersenyum. Ia ingat kejadian tadi siang di mana dirinya melayangkan tamparan keras ke wajah Sera. Tidak, Mas. Aku hanya bilang kalau Mas Wira memilih dia, maka artinya Mas Wira miliknya. Bagus, karena aku tidak akan terjebak lagi oleh wanita seperti itu. Akhirnya senyum kelegaan terbit di wajah Via. Ia menyandarkan kepala di dada suaminya itu. Kau tahu satu hal? Aku akui. Harus berterima kasih pada Sera karena sudah membuang Lila. Sehingga aku bisa terlepas darinya. Dan menemukan istri sebaik dirimu. Bersambung.